Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi, sebuah channel yang akan memberikan wawasan kepada Anda mengenai teknologi pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rahasia bangun subuh yang bisa membuat kita menjadi orang lebih sukses, lebih makmur, lebih lancar rezekinya daripada kehidupan kita saat ini. Dalam arti kehidupan kita jauh lebih maju, lebih berkembang, dan lebih bahagia daripada orang yang tidak bangun pagi antara pukul 4 subuh sampai pukul 5 begitu. Nah, bagaimana sih penjelasan ilmiahnya atau penjelasannya secara logis? Maka simak terus video ini hingga selesai karena ada banyak sekali informasi penting yang akan Anda dapatkan secara gratis. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita bahas apakah benar sih orang yang bangun pagi antara jam 4 subuh sampai jam 5 itu biasanya lebih sukses daripada yang lain. Dan pertanyaannya yang lebih krusial dan sangat penting adalah mengapa orang-orang Islam yang notabene selalu diwajibkan untuk sholat subuh, otomatis dia bangun antara jam 4 sampai jam 5 pagi. Tapi kehidupannya biasa-biasa saja. Lantas apakah yang menjadi ukuran kesuksesan dan kemakmuran seseorang itu? Nah, di sini teman-teman semuanya, kita harus mengkaji ulang dari segi psikologinya atau dari segi keilmuan psikisnya ya. Kalau saya pribadi sebagai seorang praktisi NLP atau mind programming, di situ ada sebuah asumsi yang jelas bahwasanya antara pikiran dan tubuh kita ini satu sistem yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan ada juga asumsi yang lebih kuat bahwasanya pikiran, tubuh, kemudian kehidupan kita ini satu rangkaian sistem yang sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan. Apabila salah satu dipengaruhi, maka mempengaruhi semuanya. Contoh, kalau kita bangun pagi hari, kemudian kita berolahraga sampai tubuh kita ini terasa segar, bersemangat, ini nanti akan mempengaruhi mood kita ya. Dan mood kita akan mempengaruhi bagaimana proses kita berpikir ya. Jadi tubuh kita mempengaruhi pikiran kita, dan dari sini akan sangat berdampak pada kehidupan kita. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini ya. Di saat kita bersemangat hidup ya, di saat tubuh kita bersemangat, maka mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi emosi kita. Kemudian dari sini mempengaruhi kehidupan yang kita jalani, aktivitas yang kita jalani jauh lebih maksimal. Kenapa? Karena ditunjang dengan emosi yang positif, ditunjang dengan semangat untuk beraktivitas, ditunjang dengan tubuh yang segar dan sehat, ditunjang dengan pikiran yang fresh, sehingga kinerja kita di satu hari itu sangat bagus, sangat optimal hasilnya. Gitu. Nah, ini pengalaman pribadi. Saya dulu sekitar tahun 2016 ikut sebuah pelatihan NLP ya. Di situ pada siang harinya sekitar jam 1 sampai jam 2 itu saya mengalami kantuk berat. Sangat kantuk sekali sehingga saya terpaksa untuk melek ya. Jadi saya tidak mungkin izin kepada trainernya hanya untuk beristirahat sebentar. Justru saya memaksa mata saya untuk tetap bersinar, untuk tetap membuka mata seperti ini ya, meskipun kondisi mata lelah, badan capek seperti itu. Nah, kemudian pada hari yang kedua ya, saya di pagi harinya bangun, setelah bangun subuh ya, kemudian saya paksa tubuh saya untuk berolahraga. Saya melakukan push up, melakukan sit up, kemudian gerakan-gerakan ringan ya, senam dan lain sebagainya, sampai tubuh saya terasa segar dan ada keringat kecil-kecil gitu. Nah, anehnya apa? Saya di pagi hari itu merasa bersemangat sekali, dan sampai siang hari, sampai sore hari saya tidak merasa kantuk sama sekali. Mata saya tetap bersinar seperti ini, mata saya tidak berat, dan tubuh saya tetap segar. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Saya pun terheran-heran. Ternyata rahasianya adalah ada pada olahraga di pagi hari itu, yakni kita lakukan setelah subuh atau kita lakukan setelah sholat subuh kalau teman-teman yang Islam ya. Nah, di sini kalau kita mau berolahraga di setiap pagi ya, ini sangat berefek sekali pada mood kita satu hari penuh itu. Bahkan juga sangat berpengaruh kepada energi tubuh kita, pada semangat kita, pada optimis kita, sehingga aktivitas yang kita lakukan
pada satu hari itu benar-benar luar biasa bagus. Artinya apa? Kalau kita sedang beraktivitas apapun, atau sedang mengerjakan sebuah tugas, atau sedang mengerjakan sebuah proyek-proyek yang besar, dan itu didukung dengan perasaan optimis, didukung dengan tubuh yang sehat, didukung dengan mental yang fresh, pikiran yang fresh, dan mata yang tidak lelah, kemudian tidak ngantuk, energi kita full, maka nanti lihat saja hasil pekerjaan kita itu sangat bagus, hasil pekerjaan kita optimal. Dan tentu saja ini berpengaruh pada rezeki yang kita dapatkan. Tentu saja ini berpengaruh pada hasil ya, sehingga hasilnya optimal. Rezeki yang kita dapatkan juga lebih optimal daripada orang yang tidur di pagi hari atau bangunnya kesiangan. Nah, inilah kenapa orang-orang yang terbiasa bangun pagi antara jam 4 sampai jam 5 pagi, kemudian ditunjang dengan olahraga ringan atau beraktivitas di pagi hari itu, maka biasanya orang-orang tersebut lebih sukses kehidupannya, lebih makmur ekonominya daripada yang bangunnya kesiangan atau yang terbiasa bangun pagi tapi kemudian tidur lagi. Nah, inilah kenapa juga teman-teman yang muslim mungkin selama ini kehidupannya biasa-biasa saja, nggak ada kemajuan yang signifikan. Itu bisa jadi disebabkan setelah bangun pagi, setelah bangun subuh jam 4 misalkan, kemudian melaksanakan sholat subuh, namun setelah itu tidur kembali. Inilah yang menyebabkan malas selama sehari itu. Kenapa demikian? Karena di saat sudah bangun subuh, melaksanakan sholat, kemudian tidur lagi, dan sekitar jam 7 ya, itu bangun, maka rasanya tubuh ini malasnya luar biasa. Ketika malas luar biasa, apa yang terjadi? Mood kita terasa nggak nyaman. Perasaan yang muncul dalam dada ini adalah pesimis, bukan optimis. Ini yang kita bawa sehari penuh. Ditunjang lagi kondisi tubuh yang lelah, lesu, nggak semangat. Sehingga ini mempengaruhi kinerja kehidupan kita, mempengaruhi produktivitas kehidupan kita dalam satu hari penuh itu. Dan apa dampaknya? Pada siang hari sekitar jam 12 sampai jam 4 sore, itu mata kita sangat lelah, maunya tidur saja. Tubuh kita juga begitu, terasa sangat lelah, maunya enak-enakan saja. Dan ini sangat mempengaruhi kreativitas, sangat mempengaruhi kinerja diri kita. Sehingga kalau misalkan di siang hari itu kita melaksanakan sebuah tugas gitu ya, atau kita melaksanakan sebuah pekerjaan yang penting, hasilnya bisa dipastikan itu tidak sebagus orang-orang yang semangat gitu. Kenapa? Karena di saat mengerjakan tugas-tugas itu ada perasaan pesimis yang dibawa, ada perasaan nggak semangat, ada perasaan ingin tidur, bahkan mata juga lelah. Ini sangat mempengaruhi hasil sebuah kinerja begitu, sehingga tingkat produktivitasnya juga menurun. Dan tentu saja ini mempengaruhi rezeki seseorang. Loh, kok bisa? Apa hubungannya antara semangat bekerja dengan rezeki? Tentu saja karena orang yang semangat bekerja, optimis dalam bekerja, kreativitasnya naik, kemudian hasilnya juga optimal, produktivitasnya tinggi, maka rezekinya juga terpengaruh dari situ. Meskipun ya rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di tangan Tuhan, tetapi kalau kita mencarinya dengan pesimis, maka hasilnya juga minimal. Nah, ini pula kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu sangat melarang umatnya untuk tidur di pagi hari, terutama setelah melaksanakan sholat subuh. Ini sudah dibuktikan oleh orang-orang yang sukses ya. Hampir semuanya orang sukses itu di pagi hari selalu bangun antara pukul 4 ya sampai pukul 5 subuh. Dia beraktivitas, misalkan berolahraga, atau kalau orang Islam mengaji, kemudian sholat dan lain sebagainya. Dan tidak tidur di pagi hari itu ya, diusahakan selalu istiqomah, selalu konsisten bangun di pagi hari ya, melakukan suatu aktivitas yang positif, dan itu nanti moodnya akan terasa banget sampai satu hari penuh. Namun misalkan kalau di siang harinya tetap mengalami lelah, maka dianjurkan untuk qailulah atau tidur siang sebentar, kira-kira antara 30 sampai 1 jam, hanya untuk melakukan relaksasi ringan sehingga tubuh fresh kembali dan bisa kita gunakan untuk beraktivitas jauh lebih maksimal begitu. Jadi benar sekali apabila kita melihat kebanyakan orang sukses itu ternyata
dia sering bangun di pagi hari sebelum orang-orang yang lain bangun, yakni antara pukul 4 sampai pukul 5 subuh. Bahkan orang-orang muslim yang notabene itu disunahkan untuk sholat tahajud itu bahkan jam 3 dini hari sudah bangun. Kemudian sampai siang hari baru istirahat. Mungkin sekitar jam 11 sampai jam 1 dia baru beristirahat. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas mengenai ukuran keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak teman-teman yang muslim, termasuk ya, saya pribadi ya, yang sudah terbiasa bangun pagi, sholat subuh, kemudian beraktivitas di pagi hari itu, tapi kenapa kehidupannya biasa-biasa saja, nggak ada kemajuan yang signifikan dalam hidupnya itu. Nah, ini kita harus memahaminya dari ukuran setiap orang mengenai kesuksesan itu berbeda-beda. Antara saya dengan Anda, ukuran kesuksesan dan keberhasilan finansialnya itu berbeda. Antara seorang Bill Gates dengan Pak Jokowi, itu ukuran kesuksesan finansialnya juga berbeda. Ya, mungkin ukuran seorang Bill Gates, seorang pengusaha Microsoft, ukuran kesuksesan finansialnya itu 1 bulan minimal mendapatkan 10 miliar. Sedangkan bagi Pak Jokowi, dalam setiap bulan minimal mendapatkan 60 juta. Kedua orang ini dikatakan sukses dari segi definisi kesuksesan, tapi dari segi ukuran finansialnya ini berbeda tentunya. Ya, kita nggak bisa mengatakan Bill Gates lebih sukses daripada Jokowi, dan Jokowi tidak sesukses Bill Gates. Ya, secara finansial memang berbeda, tetapi secara kapasitas kemampuannya, secara kualitasnya, atau secara sistem kerjanya itu bisa dikatakan sudah sukses keduanya. Gitu. Contoh lagi misalkan seorang PNS yang gajinya sebulan hanya 5 juta rupiah. Ini kalau kita tanya apakah Anda sudah sukses dari segi finansial, mungkin dia menjawab iya sudah sukses. Meskipun katakanlah dari segi yang lain itu belum tentu. Dan kalaupun dibandingkan dengan pengusaha, ini nggak ada apa-apanya. Pengusaha bisa sebulan itu 100 juta lebih, ya. Atau mungkin dibandingkan dengan seorang YouTuber, katakanlah setiap bulannya itu mendapatkan 10 juta. Maka secara finansial, orang-orang ini lebih makmur, lebih sejahtera, lebih sukses secara keuangan daripada PNS yang gajinya hanya 5 juta sebulan. Ini dari segi definisi kesuksesan, ya semua orang-orang ini sudah bisa dikatakan sukses, gitu. Meskipun ukuran kesuksesannya berbeda-beda. Nah, ini kalau kita membahas sebuah kesuksesan, tentunya tidak hanya menyangkut masalah finansial ekonomi saja, tetapi juga masalah kesehatan tubuh kita, masalah keharmonisan keluarga kita, termasuk lagi masalah spiritualitas jiwa kita, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali faktor kesuksesan atau elemen-elemen kesuksesan yang perlu kita selami dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita juga jauh lebih sempurna daripada sebelumnya. Seperti itu. Nah, kita kembali mengenai kesuksesan finansial dan kemakmuran ekonomi. Ini sangat dipengaruhi oleh karakter kita, dan karakter kita ini dipengaruhi dari perilaku kita. Sedangkan perilaku kita ini sangat dipengaruhi dari mood yang kita rasakan, emosi yang kita rasakan sehari-hari. Ini menentukan bagaimana perilaku kita, respon kita terhadap kehidupan. Sedangkan mood kita dalam 1 hari penuh itu sangat dipengaruhi oleh kita dibangun pagi antara jam 4 sampai jam 5, kemudian ditambah dengan olahraga ringan atau melakukan aktivitas yang membuat tubuh kita ini segar. Nah, begitu. Ini bisa Anda coba sendiri dengan cara berikut ini yang paling mudah, ya. Misalnya Anda bangun jam setengah 5 subuh, ya. Maka 30 menit pertama itu gunakan untuk introspeksi diri. Kalau orang-orang yang Islam itu digunakan untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian berzikir, mengaji, dan lain sebagainya. Dan 30 menit kedua itu gunakan untuk berolahraga ringan. Ya, bisa push up, jogging, ya, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Pokoknya menghangatkan tubuh. Kemudian 30 menit yang terakhir itu gunakan untuk mempelajari hal-hal baru, misalkan membaca buku dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru Anda siap-siap berangkat bekerja atau melakukan aktivitas lain di hari itu. Nah, cobalah Anda biasakan seperti ini, maka lihat bagaimana perkembangan kehidupan Anda selanjutnya. Bisa dipastikan, meskipun tidak mendadak langsung banyak perkembangan, tidak seperti itu, melainkan setahap demi setahap kehidupan kita akan mengalami suatu perombakan kehidupan, lebih maju, lebih berkembang, lebih sukses
baik dari segi finansial, dari segi kesehatan, dari segi mental, bahkan termasuk dari segi kebahagiaan hidup kita. Sangat terpengaruh sekali. Baik teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.